wabarakatuh. Kami dari kelompok Bang Aldi akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Implementasi Cloud Computing terhadap aplikasi pemesanan parkir di Kota Batam. Dengan nama kelompok Aldi Misbahus Sudur, Meiman Hasan Daluku, Heri Fadli Dalumunti, saya sendiri, Indra Sakti Utapea, dan Hendy Riven Revani. Dengan dosen pengampu Pak Sunan Sitohang, Eskom Mkom. Lanjut aja ke bab 1 yaitu pendahuluan. Masuk ke latar belakang. Pada era saat ini, perkembangan teknologi semakin berkembang dengan pesat dan cepat terutama pada bidang komputerisasi. Hal ini membuat perusahaan yang bergerak pada bidang komputerisasi mulai melebarkan sayap untuk menyediakan layanan komputer awan atau yang sering dikenal dengan istilah cloud computing. Cloud computing adalah sebuah teknologi yang menggabungkan sejumlah komputer menjadi sebuah sistem yang menyatu dan memungkinkan untuk mengolah sumber daya secara bersamaan melalui jaringan internet. Banyak pengembang maupun perusahaan yang membangun aplikasi dengan menggunakan cloud computing. Cloud computing memiliki 3 jenis model layanan menurut National Institute of Standards and Technology atau disebut NIST oleh Mel and Grange 2011, yaitu Platform as a Service atau PaaS, Infrastructure as a Service atau IaaS, dan Software as a Service atau SaaS. Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek yang tidak dapat terpisahkan dalam kebutuhan transportasi, karena transportasi tersebut berkembang dari waktu ke waktu. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, Provinsi Kepri, jumlah transportasi di Kota Batam telah mencapai 1.839.921 unit pada tahun 2021. Jumlah transportasi meningkat sebesar 0,7% dari tahun sebelumnya, yang mencapai 1.762.763 unit. Peningkatan jumlah transportasi ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai. Hal ini menyebabkan sulitnya masyarakat dalam mencari lahan parkir untuk kendaraan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh perusahaan Uber, waktu yang dihabiskan masyarakat dalam mencari lahan parkir rata-rata mencapai 8 menit per hari. Angka ini menjadi peringatan penting untuk membenahi tata kelola lahan parkir di Kota Batam. Permasalahan tersebut dapat dipecahkan dengan menciptakan sebuah aplikasi yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mencari lokasi lahan parkir untuk kendaraannya. Implementasi cloud computing dapat juga digunakan pada jasa, dagang, manufaktur, dan industri, sektor pendidikan dan bisnis. Dengan dibuatnya aplikasi tersebut, maka diharapkan dapat menghemat waktu masyarakat dalam mencari lahan parkir pada saat mengunjungi tempat-tempat tertentu di Kota Batam. Agar aplikasi dapat berjalan secara optimal, dibutuhkan perangkat keras server agar data pada aplikasi tersebut dapat berjalan secara real time. Pengguna perangkat keras tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan selain membutuhkan biaya untuk melakukan pemasangan, diperlukan juga biaya perawatan agar perangkat keras tersebut tetap bisa berjalan normal. Dengan perkembangan teknologi saat ini, pengguna cloud computing merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti dari kebutuhan perangkat keras dalam menjalankan aplikasi secara real time. Implementasi cloud computing dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi biaya dari pembuatan aplikasi, sehingga diharapkan aplikasi yang dibuat dapat berjalan secara optimal tanpa memerlukan biaya yang mahal. Oke, lanjut ke bab 2, metode penelitian akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan beri kepada kami untuk melanjutkan materi dari pembahasan kami. Perkenalkan, nama saya Mas Daluku, MPM 1902-196. Yang di sini saya bahas adalah metode penelitian. Metode penelitian mengimplementasikan cloud computing menggunakan Google Cloud Platform sebagai layanan cloud computing yang akan digunakan dengan model layanan infrastruktur as a service atau IaaS. Model penyebaran cloud computing yang digunakan adalah public cloud. Tujuan dari penerapan layanan cloud computing ini adalah untuk mengganti peran dari perangkat keras atau server pada sisi backend aplikasi sehingga nantinya data pada aplikasi tersebut dapat berjalan secara real time tanpa memerlukan sebuah perangkat fisik.
Kemudian, dalam melakukan implementasi cloud computing terhadap aplikasi dibutuhkan beberapa perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software dengan spesifikasi sebagai berikut. Perangkat keras hardware yakni dengan prosesor Intel R, Celeron R, CPU 3315.000U dan 1070 GHz atau 2 CPU sampai dengan 1.7 HEZ, display inter, HD grafis, DirectX versi DirectX 12. Adapun untuk perangkat lunak software terdiri dari sistem operasi Windows 10 Pro atau dengan 64 bit, browser Google Chrome dan Google Chrome platform aplikasi pemesanan parkir berjalan di platform Android. Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dan menggunakan perangkat lunak Android Studio. Di dalamnya aplikasi ini terdapat fitur layanan pemesanan parkir, layanan aktivitas menggunakan layanan pencarian lokasi parkir, dan layanan rekomendasi lokasi tahan parkir. Lalu penelitian secara rinci yang digunakan adalah dengan metode Software Development Lifecycle atau SDLC. Adapun tahapan yang dilakukan ini pertama, tahapan perencanaan yang dilakukan penelitian tujuan untuk cloud computing dan memiliki model layanan cloud computing. Tahap berikutnya adalah analisis, di mana dilakukan analisis kebutuhan perangkat lunak dan penelitian layanan dari jasa cloud computing. Berikut tahap perencanaan, di mana dilakukan perencanaan diagram untuk concept modeling language sebagai pengembangan perangkat lunak berbasis object oriented untuk mengimplementasikan cloud computing ke dalam aplikasi. Selanjutnya, tahap implementasi yang dilakukan mengimplementasikan rancangan diagram cloud computing ke aplikasi dengan menggunakan cloud computing platform. Tahapan terakhir adalah pengujian, yakni dilakukan uji coba terhadap perancangan diagram yang telah diimplementasikan. Itu saja dari pembahasan saya dan akan dilanjutkan teman kami. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman saya yang memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan bagian saya. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu, yaitu nama saya Indra Sakti Utapea, NPM 190210081. Baiklah, langsung saja ke materinya, yaitu Unified Modeling Language atau yang disingkat UML. Pada bagian UML ini akan diperlihatkan gambaran diagram UML dari aplikasi pemesanan parkir berbasis Android. Diagram UML terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Yang pertama yaitu use case diagram. Pada use case diagram ini akan diperlihatkan gambaran use case diagram dari aplikasi pemesanan parkir berbasis Android. Adapun use case diagram yang dilakukan oleh pengguna dapat dilihat pada gambar di bawah, yaitu gambar use case diagram aplikasi. Oke, selanjutnya, kemudian use case diagram ini berfungsi untuk menggambarkan pengguna aplikasi dan perilaku pengguna terhadap aplikasi. Aksi yang dapat dilakukan oleh pengguna antara lain adalah melakukan registrasi akun, melakukan login, melakukan pemesanan parkir, mendapatkan rincian parkir, melihat tiket parkir, mengakhiri pesanan, melihat aktivitas, melihat histori pengguna, dan melakukan pengaturan akun. Kemudian yang kedua yaitu activity diagram. Pada activity diagram ini akan diperlihatkan gambaran activity diagram dari aplikasi pemesanan parkir berbasis Android. Activity diagram terdiri dari activity login dan register, home-pick activity, dan booking activity. Kemudian selanjutnya yaitu activity login dan register. Pada gambar 2 atau activity login dan register menunjukkan bahwa pengguna akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu dan melakukan login untuk masuk ke aplikasi. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna akan diarahkan ke halaman register dan melakukan register dengan memasukkan data nama, email, dan password. Jika sudah melakukan, maka pengguna dapat melanjutkan proses login. Pengguna akan diberi dua opsi, yaitu login yaitu menggunakan Gmail dan login menggunakan email selain Gmail dengan memasukkan secara manual. Jika pengguna ingin menggunakan akun Gmail, maka akan muncul pop-up tampilan dari Gmail. Lalu pengguna memilih akun yang akan digunakan dalam aplikasi dengan syarat akun tersebut harus sudah terdaftar di dalam sistem
Jika pengguna ingin menggunakan email pribadi secara manual, maka pengguna hanya memasukkan email dan password yang telah terdaftar. Kemudian slide selanjutnya yaitu di mana gambar 3 mengenai activity homepage. Ya, bahwa kita ketahui pada gambar yang kita lihat bahwa menunjukkan bahwa jika pada saat pengguna berhasil melakukan login pada aplikasi, maka halaman yang akan muncul pertama kali adalah halaman utama aplikasi. Terdapat 4 menu dalam tampilan halaman utama, yaitu menu Search, Activity, dan Akun. Ketika menu Search diklik oleh pengguna, maka pengguna akan diarahkan ke halaman pencarian untuk melakukan pencarian dan pemesanan lahan parkir. Ketika menu Activity diklik oleh pengguna, maka pengguna akan diarahkan ke halaman aktiviti aplikasi, di mana menu ini berfungsi untuk melihat aktivitas pengguna dalam menggunakan aplikasi. Ketika menu Akun diklik, maka pengguna akan diarahkan ke halaman akun, di mana pengguna dapat melakukan pengaturan terhadap akun yang dimiliki. Selanjutnya, yaitu pada gambar 4 ini yaitu mengenai activity booking, yang dimana menunjukkan pengguna dapat mencari lokasi parkir dengan menggunakan fitur search pada aplikasi. Ketika fitur search ditekan, maka pengguna akan diberikan beberapa rekomendasi list parkir oleh sistem. Setelah pengguna menekan list parkir, maka akan muncul halaman detail parkir yang akan tampil di layar smartphone pengguna. Pengguna diberikan 2 opsi jenis kendaraan, yaitu motor dan juga mobil. Pengguna dapat memilih antara kedua opsi tersebut berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Ketika pengguna telah memilih jenis kendaraan, pengguna wajib mengisi plat nomor dan kendaraan yang dimiliki. Selanjutnya, pengguna wajib mengisi waktu pemesanan. Setelah mengisi plat nomor dan waktu pemesanan, maka sistem akan menampilkan tiket parkir yang akan digunakan oleh pengguna untuk mengakses lokasi yang dipesan. Jika pengguna telah selesai menggunakan layanan, maka pengguna wajib menekan tombol finish booking, lalu pengguna akan diarahkan ke halaman utama. Kemudian slide selanjutnya yaitu kelas diagram, yang dimana bahwa kita dapat ketahui pada gambar tersebut yang berisikan register, login, booking, parking, dan location, yaitu akan memperlihatkan rancangan kelas diagram dari aplikasi pemesanan parkir berbasis Android. Kelas diagram memiliki 3 area pokok, yaitu nama, atribut, dan operasi. Nama untuk identitas sebuah kelas, atribut untuk memberikan karakter pada data, dan operasi berfungsi untuk memberikan aksi yang akan dilakukan. Kelas diagram pada aplikasi pemesanan parkir berbasis Android dapat dilihat pada gambar yang sudah kita lihat tersebut. Jadi sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya teman saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Terima kasih. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini gambar 5 menunjukkan tabel yang digunakan pada database. Terdapat 5 buah tabel diantaranya register, login, location, parking, dan booking. Masing-masing tabel terdapat atribut dan aksi yang dapat dilakukan. Pada aplikasi pemesanan parkir berbasis Android ini menggunakan struktur navigasi hierarki. Struktur ini menggunakan percabangan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Pada tampilan utama disebut sebagai master page, sedangkan untuk tampilan cabang disebut slave page. Rancangan diagram cloud computing. Pada bagian ini akan diperlihatkan gambaran rancangan diagram dari cloud computing yang akan diimplementasikan pada aplikasi pemesanan parkir berbasis Android. Beberapa bagian dari aplikasi yang akan diimplementasikan diantaranya adalah sistem rekomendasi yang akan digunakan untuk merekomendasikan lahan parkir kepada pengguna berdasarkan rating lahan parkir pada gambar 6, serta database yang akan digunakan sebagai wadah untuk mengumpulkan data pada aplikasi terdapat pada gambar 7. Dari gambar di samping ini dapat kita lihat adalah file sistem rekomendasi akan diupload pada layanan Cloud Run yang terdapat pada Google Cloud Platform. Kemudian file tersebut akan diintegrasikan pada bagian front end dengan menggunakan metode POST. Dan pada bagian ini data pada aplikasi akan disimpan ke dalam sebuah database. Kemudian database tersebut akan diintegrasikan dengan Google Cloud Firebase Real-Time Database.
Diagram cloud computing tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu back-end, cloud computing, dan front-end. Adapun gambaran dari rancangan diagram dapat dilihat pada gambar di sebelah. Implementasi dan uji coba pada tahap ini, semua perancangan yang telah dibuat akan dikonversi ke dalam bahasa pemrograman, serta akan dilakukan implementasi dari rancangan diagram cloud computing yang telah dibuat ke Google Cloud Platform. Selanjutnya, akan dilakukan pengujian menggunakan metode black box testing. Implementasi tampilan awal pada gambar sebelah merupakan tampilan awal saat aplikasi pertama kali dibuka. Terdapat beberapa tombol yang dapat diklik oleh pengguna. Dan di sini adalah tampilan halaman login yang berfungsi sebagai pendaftaran. Jadi, tampilan halaman login berfungsi agar pengguna dapat mengakses aplikasi. Pada tampilan ini, pengguna diminta mengisi email dan password yang telah didaftarkan pada halaman register. Jika pengguna klik "Ayo daftar", maka muncul tampilan halaman registrasi untuk melakukan input data serta pembuatan akun pengguna agar dapat menggunakan aplikasi ini. Implementasi tampilan login pada gambar 9 merupakan tampilan halaman login agar dapat mengakses aplikasi. Pada tampilan ini, pengguna diminta mengisi email dan password yang telah didaftarkan pada halaman register. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Misbah Sudur. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami dengan judul implementasi cloud computing terhadap aplikasi pemesanan parkir di Kota Batam. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu implementasi tampilan utama. Gambar di samping merupakan tampilan halaman utama yang merupakan halaman pertama yang akan muncul setelah pengguna melakukan login. Di tampilan utama ini terdapat menu lokasi, yaitu lokasi mana yang akan dipilih sebagai tempat parkir. Untuk yang kedua yaitu implementasi tampilan menu aktivitas, merupakan tampilan halaman aktivitas yang akan diakses oleh pengguna melalui menu pada halaman utama. Terdapat dua menu pada halaman aktivitas ini. Kedua menu tersebut yaitu menu aktiviti dan menu history. Apabila pengguna melakukan pemesanan parkir, maka list pesanan tersebut akan muncul pada menu aktiviti. Apabila pemesanan parkir telah selesai, maka list pesanan parkir tersebut akan masuk ke menu history. Yang terakhir yaitu bab 4, kesimpulan dan saran. Pengimplementasian cloud computing terhadap aplikasi pemesanan parkir berbasis Android telah berhasil dilakukan. Pengimplementasian ini menggunakan Google Cloud Platform sebagai layanan cloud computing dengan model layanan infrastruktur as a service. Adapun yang diimplementasikan yaitu sistem rekomendasi dan database dari aplikasi. Dengan diimplementasikannya cloud computing terhadap aplikasi, maka kebutuhan akan perangkat fisik sudah tidak diperlukan lagi, sehingga dapat menghemat biaya pembuatan dan operasional dari aplikasi. Aplikasi pemesanan parkir ini juga telah berhasil dibuat menggunakan Android Studio dan bahasa pemrograman Kotlin. Keduanya telah diujikan dengan menggunakan metode black box testing dan telah layak untuk digunakan. Terakhir, dilakukan user acceptance test untuk pengujian terhadap penerima penggunaan dengan memberikan kuesioner kepada responden. Dengan adanya aplikasi ini, maka dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan lahan parkir yang ada di Kota Batam. Aplikasi ini dapat diimplementasikan dengan Google Maps API yang terdapat pada Google Cloud Platform, sehingga pengguna dapat melakukan pemesanan parkir berdasarkan lokasi dari lahan parkir melalui fitur Google Maps. Selain itu, aplikasi ini juga dapat diimplementasikan Google Cloud Firebase Authentication, sehingga user dapat login menggunakan akun Google yang dimiliki. Aplikasi ini masih dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan e-wallet, sehingga tidak perlu lagi dilakukan pembayaran fisik saat selesai menggunakan lahan parkir. Selain itu, fitur
Pengaturan pada menu akun aplikasi dapat diaktifkan sehingga pengguna dapat melakukan settingan sesuai keinginannya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih.